Pada tahun ini, ada sekitar 800.000 kaum muslimin yang datang ke Baitul Haram untuk melaksanakan ibadah haji dari berbagai belahan dunia dan dari segenap penjuru bumi. Kita akan bersama 8 orang jamaah haji yang menempuh jarak lebih dari 800.000 kilometer dari Bandung ke kota Mekah demi mewujudkan impian dan cita-cita mereka dan menjalani hari-hari terbaik seumur hidup mereka. Alhamdulillah hari ini kami dari rombongan 789 Kloter 23 JKS mengunjungi pasar Kakiyah yang ada di kota Mekah Al-Mukarramah. Kita mencari oleh-oleh untuk saudara-saudara kita, anak-anak kita dan orang-orang yang kita cintai di Indonesia. Kita berada di pasar Kakiyah memberi oleh-oleh atau buah tangan untuk saudara-saudara kita yang ada di Indonesia. Tentang pasar ini, saya suka posisinya ada di sini strategis. Terus pembagiannya jelas, ada pembagian gelang, ada pembagian baju, ada pembagian minyak wangi gitu. Jadi nggak salah-salah, jadi gampang mudah mencarinya gitu, mencari lokasinya. Kalau harga, saya nggak tahu apakah harganya murah apa enggak, tetapi menurut saya sih murah aja gitu. Harganya juga bersaing lah, jadi lebih ekonomis, lebih murah, sehingga jemaah Indonesia pada umumnya senang belanja di sini. Kalau biasa memang belanjanya di pasar Jeddah Corniche, tapi setelah ada studi banding dengan ini, jemaah Indonesia pada umumnya khususnya dari Bandung gitu dan Indonesia pada umumnya senang belanja di sini. Kerjasama yang terbangun dan terjalin antara pemerintah Arab Saudi dengan pemerintah Indonesia sudah sangat baik sekali, sehingga banyak sekali inovasi baru, baik itu yang muncul dari pemerintah Arab Saudi maupun dari pemerintah Indonesia, yang tujuannya adalah meningkatkan layanan kepada jamaah haji. Salah satu contoh inovasi yang muncul dari pemerintah Indonesia adalah dengan diterapkannya sistem zonasi pada tahun 2019, di mana jamaah haji itu ditempatkan berdasarkan provinsi masing-masing. Misalnya
yang berasal dari Jawa Timur itu ditempatkan di daerah Mahbasjin. Yang berasal dari Jawa Barat ditempatkan di daerah Mispala. Yang berasal dari Jawa Tengah ditempatkan di daerah Jarwal, dan begitu juga dengan provinsi-provinsi yang lainnya. Sehingga memudahkan bagi petugas untuk mengidentifikasi tempat tinggal jamaah dan juga menyesuaikan rasa catering di masing-masing provinsi. Contoh yang dari sisi Arab Saudi adalah program Al-Masar As-Sari atau Fast Track yang sudah diberlakukan pada tahun 2018. Itu dampaknya luar biasa, jamaah sangat senang, sangat nyaman karena semua proses imigrasi selesai di Indonesia. Kurang lebih sudah hampir 30 tahun berdagang di kota Padalarang ini. Ya, kalau perbedaan tentu banyak perbedaan. Karena dari sisi kultur, kalau bangsa Arab itu keras gitu ya. Kalau bicara keras, sepertinya orang marah. Padahal itu bukan marah, karena memang itu efek daripada kultur itu sendiri. Tapi karena memang Islam ingin mengarahkan kepada tujuan yang sama, pada hakikatnya itu orang bisa saling membangun, saling menyayangi, saling menolong, dan lain sebagainya. Begitulah kira-kira. Masa insya Allah sekarang ini kita persiapan menuju Arafah. Kita tanggal 8 Dzulhijjah atau dinamakan dengan hari Tarwiyah. Kita sudah siap-siap menggunakan kain ihram. Cara-caranya tadi sudah dipraktekkan. Memang tanggal 8 Dzulhijjah ini kalau melihat perjalanan haji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tanggal 8 ini malam 9 menuju ke Mina. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul hajja. Wa ahramtu bihi. Lillahi ta'ala. Niat saya. Melaksanakan ibadah haji. Dan berihram. Untuk haji. Karena Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma hajjan. Hari ini saya bisa berangkat menuju Arafah untuk melaksanakan ibadah wukuf. Perasaan saya sangat bahagia, terharu, bangga, semua bercampur aduk. Pada akhirnya saya punya kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji ini dan melaksanakan tahapan-tahapan haji untuk tahap selanjutnya.
Mudah-mudahan ketika saya melaksanakan proses wukuf, kemudian melempar jumroh dan sampai proses akhir ibadah haji ini saya diberikan kesehatan dan kelancaran dan diberikan gelar haji yang mabrur. Wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tanggal 8 mulai dari pagi hari sampai dengan malam hari kita fokus memberangkatkan jamaah dari hotel-hotel mereka di Mekah langsung menuju Arafah. Pertama karena sebagian jamaah kita itu lansia, minal musinin, sebagian lagi tentu mereka memiliki penyakit bawaan. Tentu untuk menghemat energi kita langsung dari Mekah menuju Arafah. Namun demikian kami juga memberikan kesempatan kepada jamaah haji yang ingin melakukan tarwiyah ke Mina, dan jumlahnya ini tidak terlalu banyak dalam setiap tahun, itu mungkin di bawah 5% jamaah yang melakukan tarwiyah. Jadi alasannya kenapa kita langsung ke Arafah karena tadi pertama kita fokus kepada hal-hal yang sifatnya rukun, kemudian yang kedua juga mengingat keterbatasan fisik jamaah yang sudah sepuh, yang sudah tua juga harus kita perhatikan fisiknya. Kemudian juga kita harus memperhatikan jamaah-jamaah yang memiliki penyakit bawaan sehingga mereka ketika fokus di Arafah tanggal 9 Zulhijjah kemudian menuju ke Muzdalifah dan seterusnya ke Mina untuk melakukan Jumrah Aqabah dan mabit pada malam-malam berikutnya, sehingga secara rukun, secara kewajiban mereka sudah melaksanakannya. Kalau yang sunnah saya kira sifatnya pilihan dan tentu kita harus melihat kondisi dan situasi baik jamaah itu sendiri maupun cuaca yang cukup ekstrim di Arab Saudi ini yang kadang-kadang di musim haji kalau jatuhnya pas di musim panas itu bisa mencapai 45 derajat Celcius. Di kloter JKS 23 ini kita dari Kabupaten Bandung Barat totalnya adalah 410 orang. Di tenda kami disediakan satu tempat khusus untuk para petugas sehingga kita bisa melakukan pelayanan kesehatan. Kemudian jika memang ada yang butuh melakukan penanganan observasi, kita di sini ada klinik yang terpusat, jadi bisa melakukan tindakan observasi sebelum akhirnya misalnya harus dirujuk ke rumah sakit. Di sektor ada layanan kesehatan, di Dakar juga ada layanan kesehatan, di KKHI, di Klinik Kesehatan Haji Indonesia. Bahkan kalaupun jamaah harus dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi, tim kesehatan ini terus memantau kondisi jamaah yang sakit.
Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memanggil kita semua untuk bisa datang ke Padang Arafah. Kita sudah melengkapi pakaian. Kalau laki-laki 2 helai kain putih. Ini menandakan kita dipanggil Allah, tidak perlu membawa apa-apa, apalagi atribut-atribut dunia. Semua umat manusia di hadapan Allah dalam kedudukan yang sama. Sehingga hikmah dari keberadaan kita di Padang Arafah, kita bisa melihat bangsa-bangsa lain yang berbeda suku, berbeda kulit, berbeda kultur dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita mampu mensikapi sehingga Allah menurunkan rasa cinta terhadap keimanan sebagaimana di dalam Al-Quran, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Alhamdulillah, hari besok nanti di hari Jumat kita akan melakukan wukuf di Arafah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya wukuf di Arafah merupakan hari paling istimewa bagi umat Islam. Yang mana ketika kita wukuf di Arafah, Allah akan mengangkat derajat kita. Allah akan mengharamkan badan kita, seluruh anggota badan kita dari api neraka. Dan juga Allah mengkabulkan doa-doa kita. Mudah-mudahan ketika kita setelah proses haji kita bisa menjadi haji mabrur dan mabrurah.